Pada kisah yang lalu dituturkan, Hajar Karangpandan bertutur bagaimana pertama kali dia mengetahui bahwa rumah panjang milik Wayan Swaga dan Made Tantra terbakar. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Nah, aku sudah sampai. Aku harus naik. Iya. Betapa terkejutnya Wirapati begitu sampai di atas tanah yang agak datar. Dilihatnya beberapa orang penari yang aneh bergeletakan tak bernyawa. Bagaimana mungkin orang demikian banyak bisa dikalahkan satu orang hanya dengan sekejap? Wah, sungguh luar biasa. Hebat. Mengingat kembali orang yang disebut Hajar itu, sesungguhnya adalah Hajar Karangpandan, seorang tamu Wayan Swaga dan Made Tantra. Dia berpesan kepada tuan rumah agar menyimpan kedua pusaka Pangeran Sebono baik-baik untuk anak-anak mereka. Kemudian dia pergi dengan kecepatan yang luar biasa, dengan maksud agar Wayan Swaga dan Made Tantra mengerti betapa hebatnya dia. Agar mereka tahu dan tidak meremehkan pesanku, mereka harus tahu kehebatanku. Mereka harus menjaganya dengan baik. Sayang jika kedua pusaka itu jatuh ke tangan orang-orang yang haus kekuasaan. Aku ingat mengapa aku berada di sini. Petang itu sampailah aku di dusun Bandangan. Tujuanku sebenarnya aku hendak melakukan perjalanan ke timur. Ya, ke timur. Pertama aku akan ke Magelang, lalu ke Yogyakarta. Ya. Dan dari sana aku akan kembali ke pertapaanku di kaki Gunung Lawu di dusun Karangpandan. Ya, ingat aku. Di desa Bandangan aku berhenti di sebuah kedai kopi kecil. Aku ingin minum kopi karena dingin. Sebab seharian aku kehujanan dan pakaianku basah kuyup. Iya. Waktu itu memang tubuhku masih kuat dan perkasa. Tetapi dengan air hujan yang terus meresap ke kulitku, aku merasa dingin juga. Dan untuk menghilangkan rasa itu, aku minum kopi di warung kecil. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Awan hitam berarak. Untuk menghangatkan badanku dekati tungku api sambil menenangkan pikiranku. Aku menikmati kopiku seteguk demi seteguk selama mungkin. Dan ketika itulah, ketika aku sedang memikirkan perjalanan yang akan kutempuh, aku mendengar suara gendongan tanda bahaya. Makin lama makin ramai. Maka kutegakkan kepala. Kulihat di jalan terjadi kesibukan dan kulihat dua orang keamanan desa berlarian. Aku tertarik. Maka aku segera melompat ke jalan. Ada apa ini? Hajar Karangpandan adalah seorang pendeta, bekas pendekar liar. Sejak muda, dia gemar merantau dan berbuat kebajikan untuk kepentingan umum.
dia sangat benci pada Belanda dan menyatakan diri sebagai musuh utamanya. Dan karena kebenciannya itulah, seringkali dia membunuh orang-orang yang mau bekerja sama dengan Belanda. Lambat laun usianya semakin tua. Hal ini merubah peranannya sedikit demi sedikit. Hajar Karangpandan berusaha merubah dan mengendalikan diri. Dan akhirnya dia menjadi pendeta sebagai penebus kesalahan-kesalahannya di masa lampau. Tetapi tidak mudah menghilangkan sifatnya yang sejak muda melekat padanya. Setiap kali mendengar peristiwa yang bertentangan dengan umum, dia akan mendobraknya. Itulah sebabnya, begitu mendengar suara kentongan tanda bahaya, dia mengejar 2 orang keamanan desa yang tadi berlari. Tunggu. Ada apa? Ada apa ini? Tanda kentongan bahaya apa ini? Hah? Itu tanda bahaya kebakaran dan pembunuhan. Jelas sekali. Hah? Pembakaran? Di mana? Di mana ada kebakaran dan pembunuhan itu? Di mana? Siapa yang tahu? Suaranya... oh iya, suaranya dari arah barat. Mendapat keterangan itu, mendadak ia kembali ke kedai kopi dan membayarnya. Segera dia pamit dan bergegas lari ke arah barat. Dia berlari secepat kilat, ingin tahu apa yang terjadi. Di sepanjang perjalanan, dia bertanya dan bertanya. Entah sudah berapa orang yang ditanyai. Dan akhirnya didapat jawaban yang sangat mengejutkan. Tidak jelas. Rumah siapa yang mula-mula terbakar? Desa Karangtinalang menjadi lautan api. Apa? Kenapa perasaanku tidak enak begini? Apakah ada hubungannya denganku? Apa yang terjadi? Ya, kenapa tiba-tiba saja aku cemas? Biasanya jika ada kaitannya denganku, hatiku selalu cemas begini. Tapi ini apa? Aku tidak boleh menduga-duga. Aku harus secepat mungkin tiba di sana. Nah, sampailah aku di batas desa Karangtinalang. Oh ya, di sebelah barat, api tampak berkobar menjilat langit. Oh, kalau begitu aku harus cepat ke sana. Hajar Karangpandan lebih mempercepat larinya. Dia bergegas. Tapi dalam perjalanannya ke arah sumber api, dia berpapasan dengan orang yang dikenalnya. Salah seorang dari rombongan orang Banyumas yang sore kemarin sempat dihajarnya di rumah Panjang, di rumah Wayan Swaga. Maka dengan gerakan cepat, dia pekuk orang itu dan menyeretnya ke tepi sawah. Kemana kamu? Hah? Ayo katakan, apa yang terjadi? Ada apa ini? Saya... Jawab! Iya. Jangan nanya saya. Aduh. Jawab! Iya. Aduh, gimana mau jawabnya? Jangan gemetaran begitu. Ada apa? Ayo jawab. Ayo, jangan bertele-tele. Katakan ada apa? Saya enggak tahu. Sungguh,
saya tidak mengerti apa-apa. Aduh, jangan ditekan. Aduh, sakit, aduh. Aduh. Aduh, pundakku sakit. Aduh, ampun, aduh sakit. Tidak akan kulepaskan tanganku dari pundakmu, tahu? Kalau kamu tidak segera mengatakan apa sebenarnya yang terjadi. Aduh. Ya, aduh. Dilepaskan dulu ya, sakit. Aduh, sakit. Aduh. Kamu boleh pilih. Mau mengatakan yang sebenarnya atau kau mau bertahan sampai mati kesakitan karena pundakmu itu. Terserah. Kamu mau pilih yang mana? Aduh, sakit. Ya, ampun. Aduh, sudah sakit. Sekarang kamu rasakan. Karena coba-coba berdusta denganku, rasakan ini. Aduh, sakit. Ampun. Aku yakin kamu pasti tahu semua kejadian ini. Ayo, katakan. Katakan. Iya. Aduh, ampun. Tapi lepaskan dulu tanganmu dari pundakku. Sakit. Aduh. Baik, aku akan katakan apa yang terjadi. Aduh, ampun. Aduh. Sudah, ampun. Aduh. Macam-macam denganku, mati kamu. Aduh. Hajar Karang Pandan melepaskan cengkramannya pada pundak orang itu. Orang itu masih meringis kesakitan. Hajar Karang Pandan yakin orang Banyumas itu tidak mungkin macam-macam, tidak mungkin lari. Begini ceritanya. Ya. Begitu rombongan kami sampai di sana, dari di luar rumah kami sudah mendengar keributan. Terus teriak-teriak, tangisan perempuan dan anak-anak. Ruangan gelap, hanya suara perkelahian yang kami dengar. Gitu. Ayo terus. Iya. Jangan bertele-tele ya. Iya. Jangan sepotong-sepotong begitu. Jangan tersendat-sendat. Yang lancar. Iya. Aduh, entah berapa orang yang ada di dalam, saya enggak tahu. Tapi suara teriakan kesakitan dan suara senjata beradu terdengar jelas. Maka kami, karena tidak mau kehilangan pusaka itu, kami aduh. Kami apa? Aduh, sabar ya. Kami membakar rumah itu. Ampun. Kalian yang membakar rumah itu ya? Iya. Aduh, manusia kurang ajar. Aduh, ampun. Hajar Karang Pandan sebenarnya tidak ingin mendengar cerita lagi. Tetapi karena masih ada yang lebih penting, maka dipaksalah orang itu untuk melanjutkan ceritanya. Keadaan kacau, rumah terbakar, api semakin besar, semua berantakan. Ada orang yang terbakar, mati, tapi ya entah berapa orang.
Terus? Ada juga seorang pemuda yang melompat pergi dengan memaksa perempuan dan anaknya. Di bawah pemuda itu menerjang api. Juga ada yang tergeletak mengerang kesakitan. Aduh. Dan ada juga yang menyambar orang yang tergeletak, yang memegang pusaka, kemudian dibawa pergi menerobos kobaran api. Dan ada perempuan pingsan di samping laki-laki yang mati, dan anak laki-lakinya menangis di sampingnya. Ampun. Pusaka itu kami tidak menemukannya, entah kemana. Ini malapetaka karena kedua benda pusaka itu. Hei, dengar. Iya. Siapa pemimpinmu? Gandhi? Iya. Gandhi sudah mati terbunuh di tengah jalan. Lalu siapa yang memimpin sekarang? Kodrat. Orangnya tinggi, jangkung, tetapi di antara kami banyak yang tinggi dan jangkung, dan juga yang pendek. Lalu sekarang di mana mereka? Katakan. Dia membawa seorang perempuan dan anaknya. Saya tidak tahu kemana. Kurang ajar. Perbuatan memalukan. Ampun. Aduh, sakit. Aduh, maafkan kami. Aduh, maaf. Aduh. Mendidih darah Hajar Karang Pandan. Dia tak dapat lagi mengendalikan amarahnya. Dan tanpa ampun lagi, orang itu direnggutnya dengan kasar, kemudian dibantingnya ke tanah hingga mati. Membawa seorang perempuan dan seorang anak. Kodrat. Ya, Kodrat. Ku ingat nama itu. Akan ku cari kamu. Juga seorang pemuda membawa lari seorang perempuan dengan seorang anak. Siapa dia? Entahlah. Siapapun kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapanku. Awas. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian. Tapi kemana aku harus mencari mereka? Aku gatal ingin segera menemukan dan menghajar mereka. Kurang ajar. Laki-laki tidak tahu aturan, tidak mengerti tata krama. Memalukan sekali. Ini juga. Beruntung aku bertemu denganmu. Sebab kalau tidak, kamu pasti hidup cengenges dan merasa tidak pernah bersalah. Apa itu? Bertemu dengan aku tidak ada ampun. Kesalahanmu kau tebus dengan bantingan ke tanah. Mati kamu.
Hajar Karangpandan tak henti mengumpat dan memaki orang-orang yang tadi telah disebutkan, hingga amarahnya tak terkendali. Kini dia merenung sejenak, ingin mengambil jalan apa dan jalan mana yang harus ditempuh. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib Wirapati dan Wayan Swaga? Dan bagaimana pula dengan Sapartina dan Sangaji? Begitu pula apa yang akan terjadi dengan Rukmini beserta Sanjaya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Bende Mataram.